pernah nggak ngerasa terjebak di kuliah atau karir yang nggak sesuai passion? Nah, narasumber kita hari ini punya profesi yang unik banget. Dia seorang dokter gigi, tapi merangkap sebagai interior designer juga, Tante Dita Halida. Yuk kita simak gimana Tante Dita menjalani 2 karir yang gak nyambung ini. Stay tune di Chit Chat Salika. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Seneng banget ada Tante Dita di sini, Masya Allah. Aku juga seneng banget loh diundang ke sini. Alhamdulillah. Iya. Udah sabar banget pengen ngobrol-ngobrol sama Tante Dita gitu. Tapi gak ada yang nunggu kan Tante, pasien, klien gitu. Alhamdulillah enggak. Emang kebetulan kalau hari Sabtu kan emang aku nggak praktek juga. Dan libur kebetulan ya? lagi cuti juga sih. Jadi sambil main-main sambil ngobrol-ngobrol ya Tante. Iya. Jadi teman-teman Tante Dita ini tuh dokter gigi ya Tante. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau jadi dokter gigi, boleh Tante sharing gimana awal merintis jalur karir jadi dokter gigi itu? Oh gitu. Oke. Sebenarnya sih untuk jadi dokter gigi awalnya karena terinspirasi dari melihat mama. Walaupun sebenarnya waktu itu nggak terlalu kepingin banget. Cuma karena mama orang tua minta ada salah satu anak yang nerusin sebagai anak yang baik. Jadi ya udahlah ngikutin aja. Habis kasihan, kebetulan juga kita sudah ada klinik kecil sih yang sudah lama, yang cukup dikenal lah di daerah aku gitu. Jadi nggak ada salahnya lah aku ngikutin orang tua. Ya udah akhirnya aku masuk kuliah kedokteran gigi gitu dengan pikiran aku gini. Ya juga sih, dengan aku ngikutin mama, terus nanti ketika aku lulus kan udah ada lapangan, maksudnya aku bisa langsung kerja, pasien juga udah ada, ya udahlah, jadi oke gitu. Tapi pengalaman selama di fakultas dokter gigi gimana tuh Tante? Pengalamannya sih ya ada suka dukanya ya pasti ya. Soalnya sukanya tuh karena ya seneng lah ketemu orang baru dan belajar hal baru. Cuma dukanya karena memang ternyata tidak terlalu aku suka, bukan passion aku sebenarnya kan. Jadi terkadang ya kalau lagi mumet ya agak berat gitu ngejalaninnya gitu. Tapi waktu itu lucu karena mama bilang kalau kamu mau nikah harus buruan lulus jadi dokter gigi. Ya udah jadi fokusnya udah yang penting gue lulus. Udah cepet nikah gitu. Ya soalnya kan aku pacarannya udah lumayan lama dari zaman SMP kan. Jadi udahlah pokoknya pengen kelar aja deh, ngurutin aja gitu. Nah tadi kan Tante Dita ngomong soal passion ya. Passionnya ternyata bukan di dokter gigi. Jadi passion Tante Dita tuh apa sih sebenarnya? Pada saat aku di kuliah juga aku masih bingung passion aku tuh di mana ya. Tapi memang dari dulu aku tuh emang seneng banget yang namanya styling sesuatu gitu, mendekor, menata. Kelihatan dari kamarku sih, dari kamar adekku kan berantakan. Aku tuh nggak suka. Kalau dari dulu tuh emang seneng banget nata-nata gitu, rapi. Aku ngerasa kayaknya aku tuh seneng desain interior kayak gitu. Cuma nggak berani keucap karena kan orang tua udah mengharapkan aku nerusin. Jadi ya udahlah. Walaupun passion aku itu tetap aku lakukan ya di kamar aku. Ya ketika lagi ada acara aku bantu-bantu nata-nata dekor gitu. Jadi paling seperti itu sih saat itu. Tapi sekarang Tante Dita udah mulai menjalani passion itu kan ya. Tante Dita punya ID Home ya, ID Home. Gimana Tante ceritanya? Iya, alhamdulillah banget. Itulah mungkin ya karena ya udah jalannya juga ya kali. Aku bersyukur banget ketika aku sudah lulus jadi dokter gigi dan aku udah menjalani profesi itu. Artinya kan aku udah bikin senang mama papa juga kan. Terus kok dilalah kayak ada jalan aja gitu bahwa passion aku tuh mulai bisa aku explore dengan menikah. Kan aku punya rumahnya waktu itu mungil. Nah di situ aku bisa explore abis-abisan kan. Asik nih. Aku kan emang seneng kan dari dulu, dari kecil kamarnya diiniin. Akhirnya aku aplikasikan semua aspirasi aku di rumahku yang mungil itu. Ternyata banyak yang apresiasi, katanya kok bagus ya gitu, lu kayak bakat deh. Wih makin pede dong. Masa sih gitu, kayak ya udah alhamdulillahnya. Terus mulai deh dari mulut ke mulut,
bisa bantuin gue gak kamar anak gue dong, gitu. Biasalah kamar temen, kamar ini, ya udah. Jadi sambil praktek aku kadang bantuin kayak gitu. Tapi itu masih dari mulut ke mulut aja. Terus lanjutnya lagi nggak langsung terjun jadi interior design, tapi pada saat itu aku buka event organizer supaya aku tersalurkan gitu desain dekor-dekornya. Jadi aku bikin party organizer buat anak-anak ulang tahun kayak gitu. Jadi seneng banget kan ketika ulang tahun itu kan temanya ini, permennya ini itu udah seneng. Jadi kesalurin di situ. Tapi lama-lama justru dari situ ke wedding organizer, terus malah ngedekor ini kok jadi malah berkembang lah, dan banyak akhirnya kan. Alhamdulillah. Tapi tante memilih untuk menjalankan dua-duanya, dokter gigi iya, organizer iya, dan organizernya pun gak cuma event organizer aja, tapi interior styling gitu-gitu ya tante. Bahkan sekarang lebih fokus ke interior dibanding ke event-event udah gak kepegang sekarang gitu. Jadi fokusnya di interior design. Tapi kenapa tante tetap menjalankan dua-duanya gitu? Ya karena menurut aku sayang ya, kecuali aku karena kan kuliah kedokteran gigi itu bukan hal yang simpel ya. Betul. Karena harus praktek, klinik, waduh itu perjuangannya lumayan. Apalagi aku inget banget zamannya perjuangan kuliah kan aku sebenarnya setengah hati kan. Jadi ngerjainnya tuh kan waduh sayang banget. Betul. Dan tapi aku senang sih sebagai dokter tuh juga ada artnya sebenarnya. Di dokter gigi tuh ketika kita nambel gigi, membuat orang giginya tadinya nggak bagus, terus aku tambal gigi depannya, terus dia keluar dari ruang praktek tuh dengan happy gitu kan, dok bagus banget sekarang aku jadi cantik gitu kan. Itu juga ada kepuasan sendiri, ada suka dukanya. Jadi aku berat ninggalinnya. Ditambah klinikku juga kan udah berjalan gitu. Aduh, jadi aku tetap jalanin dua-duanya. Tapi yang interior design orang tua Tante Dito happy dengan Tante awalnya bilang, kamu tuh gimana sih kok sekarang jadi banyak kerjaan desain. Awalnya agak berat. Gimana praktek kamu? Mendingan kamu ngambil spesialis. Aduh mah jangan ngambil spesialis deh. Aku udah jadi dokter gigi udah alhamdulillah. Tapi aku lagi seneng nih, ternyata kok banyak ya pesanan aku yang dari sisi ini passion aku gitu. Akhirnya pas ada Instagram, aku mulai iseng tuh posting. Ternyata sambutannya juga bagus. Ya udah deh akhirnya kecemplung beneran kayak gini sekarang. Malah sekarang orang tua seneng. Dulunya kurang karena ngerasa kecapean nanti kamu gini-gini. Malah lebih fokusin suruh jadi spesialis, lo suruh ambil sekolah lagi lah gitu. Tapi alhamdulillah Tante Dita bisa ngebuktiin kan kalau Tante Dita bisa jalanin dua-duanya dan bisa keep balance-nya juga. Bener. Tapi aku mau tahu dong Tante, kira-kira yang lebih menghasilkan itu gimana yang mana nih Tante kalau boleh spill dikit. Sebenarnya jadi dokter gigi udah alhamdulillah banget. Cuma kok pas pandemi itu otomatis kan dokter gigi imbas banget. Betul. Terutama teman-temanku tuh pada cerita, aduh gila pakai lockdown lah, nggak boleh praktek lah. Nah mereka kan satu-satunya penghasilan dari situ. Sementara aku alhamdulillahnya, ketika dokter gigi suamiku langsung bilang, udah jangan praktek dulu deh, ngeri Jadi aku cuti tuh. Justru pas cuti itu, terus semua orang pada work from home, mungkin lebih memperhatikan rumah kali ya jadinya ya. Justru itu permintaan untuk mendesain, mendekor itu justru banyak banget. Bener. Karena orang lebih banyak di rumah, lebih banyak lihat-lihat, kayaknya rumahku perlu ini, rumah perlu mungkin biasanya pergi dari pagi sampai malam, terus tiba-tiba sekarang di rumah, aja ngeliatin kok rumah gue ternyata banyak kurangnya ya. Akhirnya panggil terus main-main ngeliat-ngeliat handphone, ngeliat Instagram, ini lucu nih, ya jadi menghubungin. Ya udah jalannya kali ya, udah rezeki juga, alhamdulillah. Jadi ya udah kayak gitu deh, berawal nggak sengaja. Tapi aku yakin sih karena mungkin awalnya nyenengin kali ya, jadi sama Allah dimudahkan niatnya ke orang tua gitu. Masya aja sih. Tapi Tante pernah belajar dulu nggak sebelum akhirnya mendirikan ID Home? Maksudnya belajar soal interior design atau semuanya otodidak atau gimana? Semuanya otodidak. Percaya nggak percaya sih, cuma aku yakin sih justru pengalaman dan guru yang paling berharga itu ya dari pengalaman. Karena aku tuh terjun langsung, ketemu tukang langsung, aku ngukur ngeliat itu dibanding kita cuma teori belajar di sekolah tuh kadang mereka nggak tahu kalau terjun ke lapangannya tuh justru lebih membawa impact yang luar biasa sih menurut aku.
Bahkan ada beberapa temenku juga yang interior design, dia belum pernah tuh ngerjain klien dan lain-lain, dia juga sampai, loh kok lu bisa ya sementara. Jadi malah banyak tanya. Aku kadang nanya teorinya ke dia, tapi kan kadang prakteknya suka beda-beda juga gitu ya. Jadi guru aku ya membaca referensi, paling kan banyak tuh sekarang referensi dari YouTube, buku dan lain-lain, plus pengalamanku sendiri. Dan tante pernah ada klien nggak yang nanya soal misalnya sertifikasi gitu, atau mereka lihat dari foto-foto aja terus mereka langsung happy akhirnya mereka manggil tante gitu? Unik itu nggak pernah ada. Dan kadang-kadang aku sendiri yang kadang nggak enak. Aku sebenarnya bukan ini loh, biarin aja orang aku udah suka kalau gitu. Oh ya udah, ya Allah, alhamdulillah ya kalau gitu. Kadang-kadang awalnya dulu aku nggak pede gitu. Ntar dikiranya aku desain interior beneran lagi, padahal kan aku cuma seneng aja gitu, punya pengalaman aja gitu. Tapi mereka ternyata sangat tidak peduli. Bahkan hampir 100% nggak ada yang nanya deh. Nanya sih, cuma nggak pernah sampai, Mbak Dita ada sertifikasinya nggak? Mereka udah nggak peduli. Bahkan mereka ketemu aku aja, maksudnya udah ditanganin aku tuh udah alhamdulillah, karena alhamdulillah sampai sekarang kan masih waiting list juga. Masya Allah, sampai waiting list ya. Itu udah pokoknya aneh juga. Udah jalannya Allah kali ya. Jadi mereka lebih mentingin result ya, mereka udah lihat foto-fotonya gitu kan di Instagram Dita apa tadi, ID Home, betul ya? ID Home, follow ya. Follow ID Home. Tapi tante kan juga, tante seorang ibu, tante seorang istri, tante dokter gigi, interior design. Itu tante cara balance semuanya itu gimana? Nah itu dia, alhamdulillahnya aku tuh punya suami dan keluarga yang sangat mendukung. Suami aku tuh bisa dibilang ya selalu mendukung, nggak pernah, bukan tipe yang larang-larang. Selama aku suka dan tahu batasannya, suami selalu support. Bahkan sampai sekarang ID Home udah berdiri dan sampai saat seperti ini pun itu suamiku bener-bener bantu dari segala hal. Ya kayak konsultan pribadi aku juga lah gitu. Dia yang ngasih ajarin ini itu. Dan alhamdulillahnya ketika aku lagi sibuk-sibuknya sekarang nih, anak-anakku tuh udah gede. Jadi nggak terlalu berat ya ninggalin, karena kan memang kerjaanku tuh banyak di luar. Pergi pagi sampai sore ketemu klien, terus kadang waktu zaman praktek lanjut praktek. Nah syukurnya anak-anak aku tuh udah pada kuliah, jadi mereka juga punya kesibukan masing-masing. Benar-benar dikasih waktu yang tepat gitu sama Allah. Tapi kan tante mulai interior desainnya tuh di usia berapa kira-kira? Senangnya sih dari sejak kuliah SMA sih udah seneng. Cuma mulai bener-bener seriusnya tuh 5 tahun. Berdirinya ID Home tuh kurang lebih 5 tahun belakangan. Tapi sebelum dari ID Home berdiri ini pun aku udah nerima orderan. Cuma paling dalam 1 tahun 3 project atau 1 project, karena kan aku fokusnya di dokter dan aku juga nggak kepikiran mau buka-buka kayak beginian. Ini karena tuntutan dan nggak sengaja karena di Instagram awalnya kan, ya udah jadi ya udah deh serius aja deh, kok ternyata tinggi banget ya permintaannya gitu, jadi aku seriusin deh bisnisnya. Pernah kepikiran nggak kayaknya aku terlalu bukan tua sih, tapi udah bukan muda lagi, udah nggak bisa tuh yang namanya bukan rubah karir tapi lebih nambah karir gitu. Pernah kepikiran gitu nggak tante? Nambah karir maksudnya? Maksudnya jangan dari dokter gigi terus akhirnya jadi interior design gitu. Yang jelas kan aku emang nggak pernah planning kan kayak gini, ini kan karena nggak sengaja. Nggak sih, aku nggak merasa, nggak ada batasan umur sih kalau menurut aku untuk berkarya. Jadi ya udah jalanin aja selama kita sehat, seneng kayak gitu. Tapi tante Dita juga nulis buku ya? Aku bukan nulis sih, cuma diminta itu dijadiin profil inspirasi 50 wanita inspirasi ya? Iya, lagi tahun 2020 ya profil top wanita Indonesia. Terus tahun ini alhamdulillah bukunya bentar lagi terbit di Gramedia. Ya, jadi terpilih jadi 50 wanita inspirasi Indonesia. Dan di buku itu tante cerita apa aja? Ya, cerita pengalaman awal mula kenapa jadi interior design, karena kan backgroundnya dokter gigi gitu. Terus gimana keluarga, gimana bagi waktu, terus ngasih tips-tips gitulah biasa. Oke, kalau tante ngasih tips-tips di situ, aku mau tips-tips juga dong dari tante untuk anak-anak nih yang ternyata kuliahnya nggak sesuai passion mereka. Tipsnya dari tante apa? Mungkin bisa dikasih tahu ke kamera di sini.
Kalau aku bilang sih, misalnya dia udah kecemplung nih ngambil jurusan kuliah yang salah, ya lanjutin aja, jangan putus sampai di situ. Kalau selama masih bisa mampu ya, masih bisa ditolerir dengan perasaannya dan mampu, ya udah jalanin aja. Siapa tahu ada jalannya lagi nanti ke sana. Justru itu pembukanya atau apa. Tapi kalau kita memang selain kuliah yang kita jalanin itu ternyata tidak sesuai, tapi kita punya hobi lain, hobinya juga jangan diremehin. Tetap jalanin passion kita, salurin, entah itu lewat apa. Mungkin kita, ya itu kayak aku akhirnya pamerin posting-posting itu. Nah, tanpa sengaja kan ternyata ada jalannya di media sosial gitu kan. Jadi ya gitu, jangan remehin hobi kita juga, tapi kalau memang udah terlanjur salah jurusan, misalnya selama masih bisa dijalanin, ditolerir, jalanin aja. Siapa tahu nanti akan ada jalan pembukanya ke sana. Masya Allah. Karena kadang-kadang hobi kita tuh pertama bisa menghasilkan, ya betul, kan? Betul. Kedua bisa bermanfaat untuk orang, ya kan? Jadi mungkin aja kalau misalnya dengar kita menyeriuskan hobi kita itu bisa bagi-bagi manfaat buat orang-orang. Benar, karena itulah tujuan aku awalnya. Awalnya tuh ketika aku seneng mendekor-dekor, terus aku bilang, aku pengen punya media sosial yang pengen kasih manfaat deh, bukan foto-fotoku selfie atau segala macam gitu kan, tahu diri juga sih. Jadi apa ya, intinya kan kalau bermanfaat untuk orang itu kan artinya bagus kan. Benar, ya. Jadi ya udah, justru dengan niat kita begitu malah ngasalnya malah dikasih poin plus banget kan, jalan ke sana gitu. Ya begitu deh. Alhamdulillah sekarang ID Home sudah besar ya, followersnya berapa Tante? ID Home-nya sendiri sih sekarang followernya baru 67, berapa lah gitu. 67, ribu maksudnya? Iya, 67.000 something. Lebih banyak aku karena awalnya sebelum aku buka Instagram ID Home sendiri, aku duluan kan, aku posting di Instagram pribadi aku sendiri. Jadi orang memang sekarang kebanyakan lebih mengenal aku dulu. Ternyata ID Home tuh punya Mbak Dita gitu. Karena baru aku kembangin setelah aku bikin PT dan lain-lain. Oh, Masya Allah. Tadi aku juga dengar cerita soal Tante sempat traveling ke luar kota untuk nemuin klien dan untuk styling klien juga ya? Iya, benar. Ya, jadi pengalaman menarik sekali itu ya. Aku juga bingung, surprise ya, ternyata media sosial tuh sangat luas. Aku juga nggak nyangka dia hubungin aku lewat DM bahwa dia senang banget sama karya-karyaku dan dia pengen banget dipegang sama aku, tapi dia adanya di Los Angeles. Terus aku bilang, gimana caranya? Aku nggak bisa bawa tukang ke sana. Tapi Mbak Dita bisa stylingin kan, bisa natain di sana. Nanti kita belanja bareng. Palingan kita bisa belanja bareng sih. Aku bisa, ya udah. Terus pokoknya, ya udah akhirnya tiketnya segala macam itu kesana deh aku. Masya Allah. Iya, jauh-jauh dipanggil ke Amerika loh guys, Amerika. Kadang sampai di tempat ini beneran lucu banget sih gitu. Terus di sana kan ada komunitas teman-temannya juga. Ya udah deh ramai. Mbak Dita aku juga mau gitu. Waduh seru banget. Tapi jadi punya teman baru lagi dan lain-lain gitu. Senang lah itu pengalaman ini. Masya Allah. Tapi gitu ya Tante, kalau misalnya ternyata Tante mengabaikan passion Tante di interior design, mungkin aja Tante nggak dapat kesempatan ini. Ya kan. Jadi intinya kita nggak boleh underestimate passion kita ya Tante. Apalagi kalau udah hobi ya, udah passion kita udah kita kembangin, itu tuh beda loh. Kita kerja sesuai passion sama kerja separuh hati kan. Kalau kerja sesuai passion tuh kayaknya nggak ada capeknya. Aku tuh sampai dibilang baterai alkalin lah, sampai dibilang nggak ada capeknya. Pokoknya teman-teman tuh bilang itu. Tapi karena apa? Karena aku tuh ngerjainnya tuh kayaknya happy aja gitu. Tiap hari aku emang seneng, excited terus gitu. Dapat project baru seneng, mau nata seneng, mau belanja seneng, mau ini seneng. Jadi beda banget deh. Kerja sesuai passion tuh luar biasa. Iya, selalu giat ya jadinya Tante. Gak pernah capek, kecuali harus terpaksa tidur. Dan kalaupun jatuh bisa untuk bangkit lagi tuh kayaknya lebih bermotivasi ya kan. Ya jangan salah kan, di interior juga kita ketemu banyak orang, ketemu banyak klien, dukanya pun ada pastinya, dikejar-kejar deadline lah, ada klien yang nggak sabar. Aduh banyak deh, seru. Masya Allah. Iya. Makasih ya Tante tuh
Kan tadi udah ceritanya banyak, sibuk banget tante di itu tuh. Tapi Masya Allah bisa nyempetin waktu buat datang. Iya dong, buat Selika. Masya Allah, buat ANP Amal. sharing Iya. ke kita, ke teman-teman juga. Berharapnya sih biar bermanfaat ya. Amin, Biar kasih amin, insya Allah. inspirasi juga, jadi cerita aku, pengalamanku bisa bermanfaat buat orang-orang. Masya Allah, insya Allah. Jadi untuk kalian-kalian yang misalnya masih galau nih, ambil jurusan tapi kayaknya nggak klik, kurang dengan passionnya, itu nggak apa-apa, sabar aja, insya Allah ada jalannya ya tante. Iya. Dan kalaupun ada hobi yang lain ya coba jalanin itu juga, siapa tahu bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk banyak orang ya tante. Betul banget. Ya, jadi teman-teman kalau mau dengerin obrolan kayak gini lagi yang seru-seru tapi bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di YouTube channel ANP Amal di Chit Chat Selika. Assalamualaikum, bye-bye.